Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Zakiatus Soleha dengan NIM 2502311000027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis pemikiran ekonomi Gunnar Myrdal dari aliran institusional serta perbandingannya dengan pandangan ekonomi klasik yaitu Adam Smith. Penjelasan ini disusun mencangkup pemikiran tokoh, perbedaan dan kesamaan aliran, filosofi ekonomi, nilai ekonomi, serta instrumen kebijakan yang digunakan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur. Baik, sebelumnya pertama saya akan menjelaskan tentang pemikiran aliran atau tokoh ekonominya, yaitu Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal merupakan tokoh penting dalam aliran ekonomi institusional. Ia berpendapat bahwa ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh institusi sosial, politik, dan budaya. Menurut Myrdal, ketimpangan ekonomi terjadi melalui proses sebab akibat yang saling berkaitan dan terus berulang, yang disebut sebagai circular cumulative contention. Oleh karena itu, pasar tidak selalu mampu memperbaiki ketimpangan secara otomatis. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan dan kesamaan pemikiran Gunnar Myrdal dan Adam Smith. Perbedaan pertama terlihat dari cara pandang dalam menganalisis ekonomi. Gunnar Myrdal menggunakan pendekatan yang bersifat dinamis dan menyeluruh, di mana kondisi ekonomi dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya yang saling berkaitan. Sementara itu, Adam Smith lebih menitikberatkan pada mekanisme pasar dan efisien ekonomi dengan pendekatan yang relatif lebih sederhana. Perbedaan yang kedua terdapat pada pandangan tentang perilaku manusia. Myrdal berpendapat bahwa tindakan ekonomi manusia tidak selalu rasional karena dipengaruhi oleh keterbatasan sosial seperti pendidikan, kemiskinan, dan struktur institusi. Sebaliknya, Adam Smith memandang individu sebagai pelaku ekonomi yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, yang kemudian diarahkan oleh pasar menuju keseimbangan ekonomi. Yang ketiga, perbedaan ketiga yaitu berkaitan dengan peran negara. Menurut Myrdal, pemerintah harus berperan aktif dalam mengatasi ketimpangan melalui kebijakan sosial dan ekonomi. Hal ini diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan yang bersifat struktural, di mana sisi lain Adam Smith membatasi peran negara hanya pada fungsi dasar seperti menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menyediakan fasilitas umum. Perbedaan keempat terlihat dari cara memandang ketimpangan ekonomi, di mana Myrdal menganggap ketimpangan sebagai masalah struktur yang akan terus berulang jika tidak ada intervensi kebijakan. Sebaliknya, Adam Smith percaya bahwa pasar bebas mampu mengurangi ketimpangan selama tidak terjadi kegangguan dalam mekanisme pasar. Selanjutnya, persamaannya. Kesamaan pemikiran Myrdal dan Adam Smith, yaitu meskipun memiliki perbedaan pandangan, Myrdal dan Adam Smith sama-sama mengakui bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Keduanya menyadari bahwa nilai, moral, dan institusi memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Keduanya juga menolak praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Myrdal menentang diskriminasi dan ketidakadilan struktural, sedangkan Adam Smith menolak monopoli dan kebijakan ekonomi yang menghambat persaingan. Pada akhirnya, baik Myrdal maupun Adam Smith memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya terletak pada cara mencapai tujuan tersebut, di mana Myrdal menekankan peran kebijakan dan institusi, sementara Adam Smith mengandalkan mekanisme pasar yang adil. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang filosofi ekonomi. Filosofi ekonomi Myrdal menegaskan bahwa ilmu ekonomi tidak bersifat netral. Setiap analisis ekonomi selalu dipengaruhi oleh nilai dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, ekonomi harus bersikap jujur dan terus terbuka mengenai nilai yang digunakan dalam analisisnya. Bagi Myrdal, ekonomi merupakan alat untuk mendorong perubahan sosial dan menciptakan keadilan dalam masyarakat.
Yang keempat yaitu nilai ekonomi yang diharapkan. Nilai ekonomi yang diharapkan dalam pemikiran Myrdal adalah keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan yang inklusif. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung. Yang kelima yaitu instrumen kebijakan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Myrdal mengusulkan berbagai instrumen kebijakan seperti pajak progresif, redistribusi pendapatan, peningkatan akses pendidikan, perlindungan tenaga kerja, serta intervensi negara dalam sektor-sektor strategis. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan struktural dan memperbaiki kelemahan institusi ekonomi. Selanjutnya, sebagai penutup, saya akan menyimpulkan bahwa pemikiran Gunnar Myrdal memberikan pemahaman bahwa permasalahan ekonomi tidak dapat dilepas dari aspek sosial dan institusional. Melalui pendekatan institusional, ekonomi diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.